Petilasan Pati Gajah Mada terletak di Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Petilasan ini di samping sebagai destinasi wisata juga bisa sebagai edukasi budaya kepada anak cucu bangsa untuk mengenal sejarah dan kerajaan yang ada di Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Purnomo Meker melaporkan. Salah satu peninggalan kerajaan Majapahit adalah petilasan Pati Gajah Mada. Petilasan Gajah Mada berada di Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo yang berbatasan dengan wilayah Jombang. Terletak dengan jelas bahwa petilasan Gajah Mada yang ditandai dengan batu perihal nama atau sebutan Gajah Mada menurut fakta sejarah yang berubah piagam atau prasasti Singosari pada tahun 1273 Saka atau 27 April 1331 Masehi yang dikeluarkan oleh Gajah Mada. Prasasti ini menjelaskan perihal adanya paham Narendra yang disebut dengan Batara Sabta Prabu yang merupakan satu dewan pertimbangan kerajaan. Dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, seorang pujangga kerajaan Majapahit di bawah kekuasaan Hayam Wuruk karena ia hidup di zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Di dalam pupuh menjelaskan kepada kita, di timur laut rumah Patih Wilwatikta bernama Gajah Mada. Menteri Wira, bijaksana, setia, bakti kepada negara, fasih berbicara, teguh, tangkas, tenang, tegas, cerdik, lagi jujur. Tangan kanan Maharaja sebagai penggerak roda negara. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber, mitologi, kitab, dan prasasti dari zaman Jawa kuno, ia memulai karirnya tahun 1313 Masehi dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti. Pada masa pemerintahan Jayanegara yang mengangkatnya sebagai patih, ia menjadi Mahapatih atau Menteri Besar pada masa Ratu Tribuana Tunggadewi dan masa Ratu dan kemudian sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri yang menghantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa yang tercatat dalam Pararaton. Setelah Keta dan Sadeng dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada, barulah pada tahun 1334 Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi, secara resmi menggantikan Arya Tadah atau Empu Krewes yang sudah tua, sakit-sakitan dan meminta pensiun sejak tahun 1329. Ketika pengangkatannya sebagai Mahapatih Amangkubumi pada tahun 1334 Masehi, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang berisi bahwa
Ia tak akan menikmati palapa atau rempah-rempah yang diartikan kenikmatan duniawi sebelum berhasil menaklukkan Nusantara. Gajah Mada melakukan politik penyatuan Nusantara kurang lebih selama 21 tahun, yakni antara tahun 1336 sampai 1357 Masehi. Isi program politik ialah menundukkan negara-negara di luar wilayah Majapahit, terutama negara-negara di seberang lautan, yakni Gurun atau Lombok, Seram, Tanjung Pura atau Kalimantan, Haru atau Sumatera Utara, Pahang atau Malaya, Dompo, Bali, Sunda, Palembang atau Sriwijaya, dan Tumasik atau Singapura. Gajah Mada berhasil menaklukkan Nusantara dengan dibantu oleh Laksamana yang bernama Nala. Karir Gajah Mada ini makin memuncak setelah Tribuana Tunggadewi turun takhta pada tahun 1351 Masehi. Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk. Bersama dengan Gajah Mada, Hayam Wuruk memimpin Majapahit dan mencapai masa kejayaannya. Namun, kegemilangan Gajah Mada pun meredup ketika Perang Bubat tahun 1357 Masehi. Pada perang tersebut terjadi pertempuran tidak seimbang antara pasukan kerajaan Sunda yang akhirnya menimbulkan banyak korban dari kerajaan Sunda. Tindakan Gajah Mada ini sangat disayangkan oleh Prabu Hayam Wuruk. Gajah Mada pun mangkat pada tahun 1364 Masehi. Prabu Hayam Wuruk pun melanjutkan kepemimpinannya di Majapahit hingga akhir meninggal dunia pada tahun 1389 Masehi. Sepeninggal dua orang ini, di masa selanjutnya mengalami penurunan dan akhirnya runtuh pada tahun 1527 Masehi. Prabu Hayam Wuruk yang sedang melaksanakan perjalanan upacara keagamaan ke Simping, Blitar, dikejutkan dengan berita Gajah Mada sedang sakit. Prabu Hayam Wuruk segera kembali ke ibu kota Majapahit. Meski perannya di kerajaan Majapahit begitu melegenda, akhir riwayat Gajah Mada hingga kini masih belum jelas. Dalam kitab Kakawin Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca, itu mengisahkan akhir hidup Gajah Mada dengan kematiannya yang wajar pada tahun 1364 Masehi. Dari cerita-cerita rakyat Jawa Timur, Gajah Mada dikisahkan
menarik diri setelah peristiwa perang Bubat dan memilih hidup sebagai pertapa di Madakaripura di pedalaman Probolinggo. Wilayah kaki pegunungan Bromo dan Semeru. Di wilayah Probolinggo ini memang terdapat air terjun bernama Madakaripura yang artinya jatuh dari tebing yang tinggi. Di balik air terjun yang mengguyur bak tirai itu terdapat deretan ceruk dan satu gua yang cukup menjorok ke dalam, dan dipercaya dulu Gajah Mada menjadi pertapa dengan menarik diri dari dunia ramai sebagai wanaprastha atau menyepi tinggal di hutan hingga akhir hayatnya. Adapun Kidung Sunda menyebutkan bahwa Gajah Mada tidak meninggal. Kidung ini membeberkan bahwa Gajah Mada muksa dalam pakaian kebesaran bak Dewa Wisnu. Prabu Hayam Wuruk pun mengadakan sidang Dewan Sabta Prabu untuk memutuskan pengganti Gajah Mada karena tidak ada satupun yang sanggup menggantikan Patih Gajah Mada. Prabu Hayam Wuruk kemudian memilih 4 Mahamentri Agung di bawah pimpinan Empu Nala untuk selanjutnya membantunya dalam menyelenggarakan segala urusan negara. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Mereka pun digantikan oleh 2 orang menteri, yaitu Gajah Enggon dan Gajah Manguri.